Atau pada waktu anak-anak kita itu nutuk-nutuk piring gitu ya, namanya juga kan ditutuki sak kenceng-kencenge, jangan Allah nggak suka. Kelihatannya bagus ya, tapi itu akan membuat anak-anak kita itu merasa bahwa Allah itu kayaknya kok tidak tidak friendly, tidak ramah gitu ya, menakutkan gitu ya. Itu yang harus kita hindari. Jadi kita jangan menisbatkan atau melakukan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita walaupun kelihatannya nakal gitu ya, itu karena itu tidak disukai oleh Allah. Jadi nanti dia merasa Allah itu maha yang tidak suka gitu ya. Kita harus membuat bahwa segala sesuatu terkait dengan tadi ibadah, terkait dengan agama itu harus benar-benar menyenangkan untuk anak-anak kita. Nah ini kaulan syadidan ini harus kita pahami bersama bahwa apa yang kita katakan pada waktu anak-anak kita itu akan diingat, apa yang kita lakukan yang bisa dilihat oleh mereka itu akan diingat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada Bapak Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Keranggan dan pengurus kajian Ahad pagi di Masjid Ar-Rahmah Keranggan, juga dari ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin hadirat yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk sekali lagi menghadiri kajian Ahad pagi yang insya Allah adalah satu forum yang dimana banyak malaikat-malaikat yang saat ini membersamai kita, yang bersiap untuk membawa doa-doa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi monggo sambil mendengarkan, sambil berzikir, sambil berdoa. Jadi kalau materi yang saya berikan tidak terlalu penting, yang penting adalah dengan adanya kajian ini akan semakin mendekatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut setianya sampai di akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mohon izin pada pagi hari ini saya duduk di depan sini, saya agak merasa sedikit nyaman gitu ya, karena Bapak Ibu duduk di bawah sementara saya duduk di atas. Tapi sekali lagi apa yang saya sampaikan nanti bersifat umum. Jadi apa yang saya sampaikan dengan saya kasih judul belajar dari kekurangan parenting masa lalu itu bisa memberikan kita satu pencerahan terkait pendidikan anak. Tapi sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Mas Ruri, saya bukan ustadz, saya dokter spesialis anak di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung.
juga saat ini diamanai sebagai direksi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung, yang sebentar lagi insya Allah tanggal 23 November nanti gedung baru yang kita bangun akan diresmikan oleh Bapak Haidar Nasir. Monggo nanti bersama-sama kita hadiri bersama-sama biar semarak dakwah melalui amal usaha rumah sakit yang dimiliki oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung. Saya rumahnya di Temanggung, di Kauman Temanggung, sudah menikah, putranya 3. Jadi parenting atau menjadi orang tua itu sampai saat ini itu tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolah menjadi orang tua, padahal yang dihadapi itu hal yang sangat luar biasa, amanah yang sangat luar biasa yang diberikan kepada orang tua, yaitu anak. Anak ini kalau tidak disyukuri akan menjadikan mandorot yang sangat besar kepada kita. Bentuk syukur kita adalah secara sungguh-sungguh memberikan satu pendidikan yang benar pada anak agar menjadi anak yang soleh. Itu bentuk syukur kita. Jadi saat ini itu kita ada di era disrupsi ya, perubahan yang sangat-sangat berbeda. Mungkin mungkin saya ya, angkatan saya lah. Saya umurnya sekarang sudah 47 tahun hampir. Berarti walaupun wajahnya masih kelihatan kayak muda karena sering ketemu sama anak-anak gitu ya. Jadi saya milih dokter anak itu ya karena biar ketemu anak-anak biar awet muda gitu. Anak-anak kan seneng aja ya, mereka tidak punya beban gitu. Jadi di era disrupsi ini pada zaman saya dulu itu ada hal yang berbeda dengan saat ini. Perubahannya sangat-sangat cepat. Sekarang ini kalau dulu ya, kalau kita beli HP kita harus membaca manualnya terlebih dahulu, buku itu ya, buku petunjuknya. Tapi saat ini HP yang Bapak Ibu punya diberikan pada anak 2 tahun, 3 tahun, saya yakin mereka sudah bisa mengoperasikan tanpa membaca buku manual. Itu karena memang anak-anak kita merupakan natif digital. Jadi mereka memang penduduk asli dunia digital. Kalau kita penduduk migran, karena kita masih mengenal mesin ketik yang ketik-ketik itu apa, cetak-cetok itu kita masih mengenal. Anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah enggak mengenal itu. Dulu memori itu pakai disket yang kotak itu ya, itu besarnya 128 megabit. Ya kurang lebih segitu. Padahal foto kita kalau kita punya smartphone itu sekali foto bisa ratusan megabit itu. Bisa dibayangkan lompatan teknologi yang sangat besar. Belum di dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan zaman kita tahun 90-an ada iklan sonsinya mana. Nah itu kan masih ingat itu ya. Sekarang sudah nggak ada pekerjaan itu. Pada tahun 70-80 menjadi dokter itu jaminan orang kaya, ya kan? Sekarang tidak, sekolah dokter itu 4 tahun, S1, 2 tahun, koas, terus ada ujian untuk bisa dapat sertifikat. Kemarin saya tuh dari UAD untuk mengosce karena UAD mau meluluskan yang pertama dokter itu ya, dokter umum. Mereka baru latihan itu, latihan aja mereka sudah sangat berat. Jadi mereka harus pura-pura istilahnya karena masih dokter, calon dokter gitu ya. Saya menguji mereka pura-pura dengan pasien yang memang pura-pura latihan gitu ya.
Itu ujiannya sampai seperti itu. Kalau lulus harus magang dulu 1 tahun, namanya internship. Kalau praktek mandiri melayani pasien BPJS, bayarannya satu pasien 15.000 paling, gitu ya. Kalau mau lebih makmur jadi dokter spesialis, tambah 4 tahun. Itu saja sekarang pasien-pasien yang datang ke saya itu sudah punya bahan untuk mendebat dokternya. Kalau zaman dulu kita percaya sekali apa yang dikatakan oleh dokter gitu ya. Zaman sekarang tidak, mereka sudah belajar dari Google. Kata Google tidak begitu dok. Nah itu sudah sering saya itu menghadapi pasien-pasien seperti itu. Nah itu adalah satu era perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Dan kita perlu menyiapkan bekal bagi anak-anak kita. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib itu punya satu asar atau kata-kata yang sangat pas sebenarnya ya. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Ini Ali bin Abi Thalib 1500 tahun yang lalu sudah bisa memperkirakan seperti ini. Ali itu sejak kecil, kenapa kok dia banyak sekali asar-asar beliau itu yang terkait dengan anak-anak gitu ya, anak laksana, anak panah gitu kan. Ketika sudah dilepaskan, engkau tidak bisa mencampurinya lagi, seperti banyak sekali. Karena Mang Ali kan dididik langsung oleh Rasulullah. Jadi Abu Thalib itu kan ya kuranglah ekonominya, anaknya 4. Yang pertama apa? Talib itu diasuh oleh Abbas, paman Nabi juga, yang waktu itu belum masuk Islam. Terus kalau yang kedua yang apa? Ja'far diasuh oleh Hamzah. Terus Ali diasuh oleh Muhammad sama Khadijah karena kekuatan ekonominya lebih bagus pada waktu itu. Sama yang terakhir Akil itu yang bersama Abu Thalib. Ini bisa kita bayangkan bahwa Ali bin Abi Thalib ini dari sebelum Rasulullah menjadi Nabi sudah membersamai Nabi. Jadi memang banyak tahu terkait pendidikan anak ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini perlu kita renungkan, bahwa anak-anak kita tidak akan sama dengan kita tantangannya. Pekerjaan banyak yang punah, itu hanya pekerjaan. Adab bagaimana, akhlak bagaimana, tentu saja akan sangat-sangat berbeda dengan apa yang dulu kita hadapi. Nah ini maka kita perlu menyiapkan bekal atau warisan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Untuk itu salah satu ayat yang sudah sangat-sangat terkenal di surat An-Nisa ayat ke-9 ini, wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan syadida. Ini adalah koreksi Al-Qur'an terkait pemahaman parenting. Jadi monggo nanti kita lihat cara kita mendidik anak sudah benar atau belum. Jadi saya juga masih belajar. Saya masih belajar mendidik anak-anak saya, karena anak saya juga masih ada yang 5 tahun. Saya harus belajar, tetap belajar terus. Jadi ini koreksi Quran terkait pemahaman parenting terhadap anak. Yang perlu Bapak Ibu tahu, ayat ini itu ada di antara ayat-ayat yang membahas tentang waris. Di waris salah satunya ada ayat ini.
Ini seolah Allah ingin mengoreksi warisan apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi bukan terkait warisan harta tentu saja. Jadi tidak harta maksudnya. Jadi harta itu ya habis gitu ya. Jadi pada masa kekhalifahan Umayyah, ini Umayyah itu ya, Umayyah nanti diganti Abbasiyah gitu ya. Itu ada salah satu khalifah yang namanya Walid bin Abdul Malik. Ketika meninggal, anak-anaknya itu diwarisi selain tanah, ternak gitu ya, diwarisi warisan masing-masing 40 juta dinar. Nanti saya akan membandingkan apakah memang jumlah uang yang akan membuat anak-anak kita survive ketika kita sudah tiada. Jadi Walid bin Abdul Malik ini ketika meninggal mewariskan 40 juta dinar kepada masing-masing anak. Satu dinar tahu berapa nilainya? Satu dinar itu nilainya itu 4,25 gram emas. Emas saat niki regane pinten? Ya paling rendah 1 juta gitu ya. Jadi mereka tinggal mengalihkan 40 juta kali 4 juta. Berapa itu? Berarti sekitar 16 triliun gitu ya. Itu diwariskan kepada masing-masing anak. Kemudian Walid digantikan oleh Salamah bin Abdul Malik. Kemudian Salamah ini digantikan oleh sepupunya dan iparnya juga, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kenal kalau Umar bin Abdul Aziz ya? Umar bin Abdul Aziz itu adalah salah satu khalifah pada masa pemerintahan Islam yang bisa disebut baldatun thayyibatun warabun ghafur. Baldatun thayyibatun warabun ghafur itu pernah terjadi pada masa Ratu Balkis. Jadi pada masa Ratu Balkis itu tidak ada penyakit, Pak. Saking rahmat Allah itu memang turun kepada negeri Balkis itu. Itu ada di surat di Quran itu ya, saya agak lupa suratnya. Tapi cerita Ratu Balkis, Ratu Sabah itu ya salah satu yang disebut baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, di zaman Umar bin Abdul Aziz, kekhalifahan Islam itu seperti itu. Maka di sana diceritakan sampai serigala itu tidak mau menerkam domba. Jadi sangat aman. Jadi kalau kita punya pemimpin yang luar biasa seperti Umar bin Abdul Aziz, tidak akan ada kejahatan. Nah, kalau saat ini banyak sekali kejahatan. Hewan aja waktu itu tidak mau membunuh sesama hewan. Kita kan orang aja membunuh orang. Jadi memang kerahmatan Allah belum turun ke Indonesia kalau pemimpinnya belum seperti Umar bin Abdul Aziz. Itu contohnya ya yang ada, yang paling dekat. Belum bisa dibandingkan dengan masa Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah dulu. Jadi Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal itu mewariskan pada anak-anaknya, sama-sama khalifah ya. Kalau tadi 40 juta dinar, kalau Umar bin Abdul Aziz itu hanya mewariskan 75 dirham. 1 dirham kurang lebih 70.000. 70 sampai 75.000. Jadi warisan pada anaknya kalau totalnya itu ya hanya 600.000 ripis itu ya. 600.000 sampai sepupunya itu ya, khalifah mbok jangan gitu ya sama anak, kok tega gitu, maksudnya itu loh. Wong khalifah kok marisi anaknya meng 600.000 gitu ya. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Kamu nggak usah khawatir, anak-anak saya sudah saya titipkan kepada yang paling kaya. Loh,
Siapa yang paling kaya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita titipkan anak-anak kita kalau terkait harta itu ya kepada Allah, tidak usah khawatir. Tinggal bagaimana kita membuat program ini, ayat ini bisa kita implementasikan pada kehidupan kita. Jadi kalau harta itu habis karena terbukti. Jadi 20 tahun kemudian dinasti Umayyah runtuh, digantikan dinasti Abbasiyah. Anak-anak Walid bin Abdul Malik diwarisi 20 juta 40 juta dinar masing-masing itu menjadi orang miskin juga 20 tahun kemudian karena keruntuhan dinasti. Jadi kerajaannya ambrol, mereka tidak punya dekengan, hartanya habis. Tapi anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz itu pada 20 tahun kemudian menjadi pembayar zakat terbesar pada zaman itu. Ini bisa kita jadikan satu gambaran. Jadi kalau kita memberikan warisan harta pada anak kita, habis Pak, yakinlah habis. Jadi bukan berarti kita tidak boleh kaya ya, nanti anak saya tak kasih 500.000 masing-masing gitu ya. Ini kata kemarin cerita dari pengajian Ar-Rahman, enggak seperti itu. Itu maksudnya untuk membandingkan dua hal yang ekstrim dan akhirnya pada anak-anak mereka. Nah, untuk itu apa yang menjadi koreksi Quran terkait hal itu? Karena kalau kita terkait harta, kamu akan tetap khaufu alaihim, kamu akan tetap was-was pada mereka. Kalau pengennya kabeh dipunyai, nanti tak wariskan anakku iki tak kayak iki. Kita akan tetap akan was-was, tetap akan merasa kurang. Quran bilangnya khaufu alaihim kalau kamu terkait dengan harta. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ini koreksi yang pertama, nggih. Fal yattaqullah. Jadi kalau kita mau mendidik anak-anak kita, kamu harus bertakwa. Jadi kadang-kadang yang salah dengan kita pengennya anak soleh, tapi kita tidak fokus. Kebanyakan kita fokus pada anak kita, tapi sebenarnya kita harusnya fokus pada diri kita terlebih dahulu. Kita pengennya anak seperti Imam Syafi'i ya, 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Al-Muwatta, atau hafal Qurannya yang tidak hanya hafal, jadi tahu tempat-tempatnya kayak Ustadz Adi Hidayat gitu kan, tahu tempatnya gitu. Kita harus lihat bagaimana orang tua Imam Syafi'i, bagaimana orang tua Ustadz Adi Hidayat. Jadi koreksi pertama, kalau kita ingin mempunyai anak yang soleh, harus kita fokus pada diri kita sendiri. Fokus pada kita untuk semakin meningkatkan takwa kita. Takwa saya kira sudah sering kita dengar takwa itu apa. Salah satunya dialog Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab gitu ya. Ketika itu Umar menjadi khalifah, Ubay bin Ka'ab istilahnya ya ustadznya pada waktu itu ya, karena memang Ubay bin Ka'ab ini pinter terkait dengan agama. Jadi pemimpin itu tidak salah sebenarnya ya, presiden itu nggak salah, konsultasi itu nggak salah dengan orang ahli agama. Jadi ketika Umar bin Khattab itu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ma huwa taqwa? Jadi takwa, apa yang disebut dengan takwa? Ubay bin Ka'ab menjawab, takwa itu ketika Amirul Mukminin atau Khalifah berjalan di daerah yang remang-remang, di sana banyak onak dan duri, lubang dan air yang menggenang. Terus apa yang Amirul Mukminin lakukan untuk melewati daerah itu? Kemudian Umar menjawab, saya akan berhati-hati agar tidak terceplos duri, agar tidak kejeglong lubang gitu ya. Nah, itu adalah takwa. Jadi intinya adalah hati-hati.
Jadi kita perlu hati-hati. Kita perlu hati-hati bahwa kita nanti akan ingat akan mati. Kita perlu hati-hati bahwa kita harus istiqomah untuk beribadah. Jadi hati-hati. Intinya itu adalah takwa adalah hati-hati. Hatinya nggak cuma satu, hatinya dua. Jadi hati bapak, hati ibu gitu ya. Jadi harus klop. Hati-hatinya harus dua. Kalau satu tok yang hati-hati nggak nyambung nanti. Jadi harus dua. Semuanya harus dua. Jadi fokus bapak ibunya itu fokus untuk meningkatkan ketakwaan, hati-hati. Jadi ada hal yang perlu perlu kita koreksi juga terkait kehati-hatian ini. Jadi Rasulullah itu sering memberikan contoh terkait hati-hati ini. Pada satu masa Sayyidina Hasan itu ya sedang merangkak-rangkak di rumah Rasulullah. Kira-kira kalau anak merangkak itu umur berapa? 8, 9, 10 gitu ya. Umur segitu ya. Jadi umur 8, 9, 10 Sayyidina Hasan merangkak-rangkak menemukan sebutir kurma. Sebutir kurma. Kemudian namanya juga anak kecil, apa-apa kan dimplok gitu ya. Itu adalah fase oralnya anak-anak. Jadi apa-apa ya dimplok. Jadi ngemut driji itu ya memang fase oral karena memang dia nyaman seperti jadi ketemu kurma satu dimplok sama Sayyidina Hasan. Rasulullah melihat kemudian segera menggendong, mengangkat dan memberikan tanda, keluarkan nak, keluarkannya, gitu ya, maksudnya dikeluarkan, untuk dikeluarkan sampai diambil kurma itu. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa keluarga kita itu tidak boleh memakan makanan yang berasal dari zakat karena kemungkinan kurma ini merupakan bagian dari zakat. Jadi Rasulullah sangat intoleran terkait halal haram. Jadi mungkin Bapak Ibu atau simbah-simbah ini ketika hidung anaknya lewat depan rumah tanggane gitu ya, ada mangga yang matang, putune njaluk tantrum gitu ya, nangis sebenarnya tanggane ora ono kean. Kira-kira ajeng dipendhetke mboten? Oh mboten. Anaknya putune ora gelem lunga, ora gelem jadi nangis jadi teng mriku. Kadang-kadang kita mengambilkan, ya nanti saya akan bilang padahal itu belum kehalalannya belum jelas gitu ya. Rasulullah mencontohkan kalau terkait halal haram intoleran, tapi kalau terkait ibadah sangat-sangat toleran. Ketika mengenalkan ibadah pada anak-anak kita itu sangat-sangat toleran. Cerita Sayyidina Husain yang ketika Rasulullah sujud kemudian naik ke punggung Rasulullah sehingga pada waktu itu jamaahnya sampai bertanya, ini sujudnya kok lama sekali gitu ya, kok lama sekali gitu ya. Jadi sampai Ibnu Abbas yang pada waktu itu juga masih kecil sampai gek Rasulullah sedo gitu ya waktu sujud, sampai seperti itu saking lamanya. Kemudian ketika sudah selesai Rasulullah berkata bahwa tadi itu si Husain naik ke punggung saya karena saking asiknya naik jadi sujudnya lama sekali, jadi saya menunggu sampai Sayyidina Husain turun, jadi tadi lama. Kenapa kok lama seperti itu? Ini menggambarkan bahwa ketika mengajari anak sholat itu ya, kadang-kadang kita keras gitu ya. Anak lari pada waktu sholat, kita sholat sampai kita membuat satu kode itu, gitu ya. Pengennya diam pengennya. Kadang-kadang ada yang menjiwit gitu. Di sebelah kita kalau dia teriak-teriak gitu atau lari-lari kan kita kadang seperti itu. Jangan dilakukan seperti itu. Karena nanti yang akan diingat oleh anak kita itu ya cucu-cucu kita ya kenangan asiknya bermain di masjid. Kalau kita usir gitu ya, anak kita usir pada waktu dia di masjid, wah dia tidak akan mengingat kenangan indah main di masjid, lari-lari
ruangan luas, kalau di rumahnya nggak luas gitu ya, paling seneng kuneng masjid iso lari-lari gitu ya. Itu jadi itu yang perlu kita tanamkan, karena kalau tidak memori terkait sholat, memori terkait masjid itu akan negatif pada anak-anak kita. Jadi tidak masalah nggih kalau ada apa diajak gitu ya, yang penting dikasih pengertian di awal, nanti jangan lari-lari ya gitu ya, nanti di dekat ibu atau bapak saja ya, atau di belakang gitu ya, jangan teriak-teriak gitu ya. Itu namanya anak-anak ya tidak akan nurut gitu ya. Jadi kita perlu apa? Perlu toleran terkait ibadah pada pengenalan pada anak-anak kita. Tapi kalau terkait halal haram, kita harus intoleran. Tidak boleh kalau yang nggak jelas, apalagi yang haram itu ya. Misalkan ada makanan yang mengandung apa B3 gitu ya. B3 itu B3 itu kalau di rumah sakit itu apa limbah berbahaya gitu. Makanya istilahnya B3 ya. Di rumah sakit itu limbah berbahaya. Apalagi ada kandungan itu. Kita kan kalau nggak ada label haramnya, ya udah usah gitu ya. Jajanan kok nggak ada label haramnya, dan kita nggak tahu jelas. Kalau apa geduk goreng ya jelas ya. Jadi ketela kan tidak perlu apa label haram. Tapi kalau makanan dari luar negeri, roti-roti kecil gitu ya, oleh-oleh tanggone sing seko Taiwan misalkan gitu ya, orang label halare, kita nggak tahu kadang-kadang membuat apa roti itu ya menteganya bisa dari mentega lemak babi bisa saja. Jadi kita harus hati-hati seperti itu. Jadi kita perlu intoleran terhadap halal haram. Nah inilah yang dimaksudkan dengan falyattaqullah, yang harus kita mulai dari diri kita ketika kita mau mendidik anak-anak kita. Terus yang kedua, koreksi yang kedua adalah wal yaqulu qaulan syadida. Gampang napa mboten kalau kita dalam rangka anak kita? Gampang mboten kalau kita berkata yang benar atau yang lurus pada waktu mendidik anak-anak kita. Misalkan kita itu ya mau pergi dan anak kita memang nggak boleh ikut karena mau kondangan nanti repot gitu ya. Terus kita dalam bahasa Jawanya itu nyelimurke gitu ya. Ya karena nyelimurke gitu ya. Ya apa namanya? Ngelimpeke kalau bahasa Temanggunge ngelimpeke. Karena masih kecil kita titip mbae gitu ya. Terus kita bilang cicak gitu ya. Nah, kita bilang cicak, terus dia melihat cicak, terus kita pergi. Nah, itu namanya nyelimurke, apa ngelimpeke. Itu bukan perkataan yang benar. Jadi kita seolah memberikan pendidikan pada anak kita berorientasi pada hasil apapun caranya dihalalkan. Itu nanti akan diingat oleh anak-anak kita. Oh gitu ya Bapak, oh gitu ya Ibu. Awas nanti kalau saya sudah umur 13-14 tahun, saya akan melakukan apa yang dia tidak tahu dan saya suka. Gitu ya. Jadi kita harus memulai hal seperti itu. Karena tadi beda dengan masa kita ya. Jadi kita harus berkata jujur ya. Kalau mau pergi ya, saya Bapak Ibu mau pergi di rumah, gitu ya. Jadi harus dijelaskan. Ya mungkin awal dia nangis kejer gitu ya, tidak apa-apa. Nanti ya mungkin yang pergi yang kedua nangisnya udah pati kejer ya, paling mimpi gitu ya. Tapi kita tetap memberikan penjelasan. Yang ketiga sudah nggak nangis. Yang keempat malah bertanya berapa lama, gitu ya. Oh ya kita jelaskan. Kalau perlu harus ada ritual mungkin ya, ritual sebelum pergi didoakan gitu, disebut apa bun-bunane gitu ya kalau orang zaman dulu gitu ya. Tapi dengan doa maksudnya gitu. Itu nanti yang mungkin akan diingat. Oh ketika
bapak ibu saya pergi dan memberikan satu penjelasan, itu ternyata ada pelajaran bahwa ketika akan pergi kita harus berdoa. Itu hal-hal yang kadang-kadang sering kita lupakan. Jadi yaqulu qaulan syadida ini ketika mendidik anak bukan hal yang gampang, gitu ya. Kita harus hati-hati apa yang kita katakan pada anak-anak kita. Kadang-kadang itu ya, kadang-kadang ada yang ngeluh gitu, ada yang ngeluh anaknya 3 gitu ya, anaknya 3 yang 2 mapan ya, mapan, omah-omah, agamanya juga baik gitu, tapi ada 1 yang ora jelas gitu, dalam artian wis ya keluarganya ora pati harmonis, ke masjid ya ndak pernah gitu ya. Kan kita sebagai orang tua, salah saya apa gitu ya, kok bisa kok yang ndok sak petarangan kok ono sing sisi sing beda gitu kan. Kita harus ingat Nabi Yakub itu anaknya 12, 10 yang nakal, yang 1 hilang gitu toh. Kita perlu belajar dari Nabi Yakub. Ketika kita mengalami hal itu, Nabi Yakub itu anaknya 12, yang 10 nakal semua, yang 1 hilang gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub? Mengeluhkan semua apa yang terjadi padanya hanya kepada Allah. Jadi tidak perlu di medsos gitu ya, ngeluh di medsos. Kita keluhkan pada Allah. Jadi Nabi Ayub itu, Nabi Yakub kok Nabi Ayub. Nabi Yakub itu dalam cerita itu tidak pernah seperti Nabi Nuh itu ya, istilahnya dakwah gitu ya. Kalau Robi ini da'utu qaumi lailan wa naharo gitu ya. Itu Nabi Nuh seperti itu. Atau Nabi Musa mengajak Fir'aun, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Yakub itu tidak pernah diceritakan Nabi Yakub itu berdakwah. Kerjaannya itu hanya menyerahkan semua atau mudorosonya itu hanya kepada Allah. Yang dilakukan hanya itu. Nah, ketika melakukan semua itu, mengangkat Nabi Yakub ke jajaran para nabi. Jadi Nabi Yakub itu ya dikaruniai anak 12, yang 10 nakal-nakal, yang siji hilang. Tapi dengan wasilahnya 1 yang hilang karena Nabi Yakub tadi nerimo, dalam artian hanya melakukan mudorosonya hanya kepada Allah, dengan wasilah Yusuf 12 anaknya kumpul kan, dan ketika meninggal Nabi Yakub tersenyum lebar kan. Am kuntum syuhada id hadar Yaqub al mauta qalu am kuntum syuhada id hadar Yaqub al mauta qala na'budu nabi ba'di. Anaknya bisa menjawab sebenarnya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba ika Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Jadi anaknya semua bisa jawab. Jadi ketika saya apa yang kita mau meninggal, kita kan harus wasiat gitu ya. Itu wasiat itu yang akan diingat. Kenapa disebut wasiat? Karena memang akan diingat. Jadi hal yang penting yang harusnya diingat oleh anak-anak kita. Pertanyaan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, mata budu namim ba'di, apa yang kamu sembah setelahku? Anak-anaknya dengan kompak menjawab, aku akan menyembah Tuhannya ayah kita Ibrahim, Ismail, Ishak gitu ya. Tuh, jadi kita akan tertawa, kita akan tenang gitu ya ketika meninggal anak-anaknya sudah yakin bahwa mereka akan tetap dalam jalan Islam. Walaupun sebenarnya sebelumnya terjadi tragedi tadi, 10 wisra jelas, yang 1 hilang, tapi karena keyakinan dan ketundukannya pada Allah, semuanya hanya disampaikan kepada Allah. Jadi ini hal yang perlu kita ingat bersama.
Ini sampai jam berapa? Oh, baru satu ayat ya. Ya, jadi ini koreksi Quran terhadap parenting ini memang hal yang harus kita ingat-ingat. Kaulan syadidan ini. Jadi kadang-kadang itu ya, kadang-kadang kita perlu berupaya memberikan pemahaman pada anak-anak kita terkait dengan apa yang dilakukan. Mungkin kalau saat ini ya, kalau ada anak-anak yang berlari-lari gitu ya, lari-lari kencang itu kan mesti apa yang dilakukan? Awas tibo gitu ya. Itu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau apa yang kita lakukan itu akan membuat anak kita menjadi insecure ya. Jadi dalam artian dia tidak mau mengambil resiko gitu ya. Jadi tidak mau mengambil resiko, takut berlari. Nanti kalau jadi pejabat takut memenjarakan orang yang bersalah, misalkan kalau jadi hakim gitu ya. Nanti kalau kamu jadi memenjarakan para koruptor itu kamu akan diganggu oleh teman-temannya koruptor. Jadi kalau kita memberikan satu hal pembelajaran bahwa ketika anak-anak berlari ya sudah biar mereka berlari-lari saja asalkan aman gitu ya. Terus ketika jatuh apa yang biasanya kita lakukan? Yang kita lakukan apa biasanya? Jatuh ke sandung watu gitu ya. Ya kita lakukan kadang-kadang watu ini nakal gitu ya. Ya, jadi kita kadang-kadang melakukan hal yang kelihatannya baik gitu ya. Tapi kita akan mendidik anak-anak kita menjadi gampang menyalahkan orang lain. Jadi harus hati-hati. Terus ada juga ibu yang ketika jatuh malah anaknya udah enggak apa-apa, gitu aja nangis. Bagus ya kayaknya ya. Ya, jadi jatuh sakit gitu anaknya nangis kenceng, ibunya enggak apa-apa gitu aja kok nangis, jatuh gitu aja kok nangis. Kayaknya bagus ya, tapi itu tidak bagus sebenarnya. Jadi hal itu akan membuat anak-anak kita menjadi tidak sensitif ketika orang lain mengalami musibah. Lihat Palestina digempur sama Israel seperti itu ya, gitu aja kok nangis gitu ya, gitu aja kok posting-posting, harusnya kuat itu bisa itu. Karena dulu waktu dia jatuh sakitan beneran sama ibunya, gitu aja kok nangis itu ya. Itu akan diingat oleh anak-anak kita. Nah kalau nanti sudah tua gitu ya, kita sudah tua, kaki kita kena asam urat itu, kita akan dibalas anak kita sama anak kita. Karena sakit beneran asam uratnya itu, anak kita jawab, oh gitu aja kok nangis toh bu, oh, udah tua kok nangis gitu kan. Ya itu yang akan diingat oleh anak kita. Jadi lah yang benar yang bagaimana kalau anak kita jatuh misalkan itu kaulan sadida itu. Jadi kalau anak kita jatuh, dia tidak aman gitu ya, kelihatannya aman gitu ya. Ya kita gendong, kalau dia nangis kencang kita gendong, kita nggak usah bilang apa-apa. Ya kita lus-lus gitu aja ya. Kita lus-lus itu. Kita lus-lus, kalau dia sudah diam, sudah tenang, kita selamati gitu ya. Kok malah diselamati jatuh gitu ya. Kita selamati, besok larinya yang lebih kencang, tapi harus hati-hati jangan sampai jatuh. Nah kita memberikan satu pelajaran bahwa hidup nanti itu memang harus berupaya dengan sekuat tenaga, harus hati-hati jangan sampai jatuh ke hal-hal yang membahayakan anak itu. Jadi
tetap semua kita akan mengalami ya, anak-anak kita itu akan mengalami ya, nggak ada yang nggak akan gampang kabeh, itu nggak ada. Jadi kita perlu melatih anak-anak kita untuk berani melakukan hal yang tidak menyenangkan itu, ya biar mereka lari-lari gitu ya. Anak 4-5 tahun itu ya senengnya melayu-melayu karepe dhewe, itu kita harus biarkan asalkan aman, karena itulah dunianya mereka. Kalau kita sampai melarang mereka lari-lari, mereka nanti akan jadi penakut. Kalau mereka jatuh kita komentari, mereka akan jadi gampang blaming others, gampang menyalahkan orang lain gitu ya. Karena nilainya matematika kok jelek oleh batunya gitu ya. Gurunya killer. Ya gurunya nerangnya nggak jelas gitu ya. Nah, itu contoh itu. Gampang menyalahkan orang lain. Kita ingat dulu kita melakukan itu enggak, ketika anak kita jatuh malah kita menyalahkan batu yang enggak bersalah gitu ya. Jadi kadang-kadang juga hal-hal yang kelihatannya benar gitu ya. Kan ada sering ya ibu guru-guru TK itu, anak yang nakal masuk surga, anak yang tidak anak yang baik masuk surga, anak yang nakal masuk neraka. Itu ada hadisnya enggak? Itu ada dasarnya enggak? Atau pada waktu anak-anak kita itu nutuk piring gitu ya, namanya juga ditutuki sak kenceng-kencenge, jangan Allah enggak suka. Kelihatannya bagus ya, tapi itu akan membuat anak-anak kita itu merasa bahwa Allah itu kayaknya kok tidak friendly, tidak ramah gitu ya, menakutkan gitu ya. Itu yang harus kita hindari. Jadi kita jangan menisbatkan atau melakukan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita walaupun kelihatannya nakal gitu ya. Itu karena itu tidak disukai oleh Allah. Jadi nanti dia merasa Allah itu maha yang tidak suka. Ya. Kita harus membuat bahwa segala sesuatu terkait dengan ibadah, terkait dengan agama itu harus benar-benar menyenangkan untuk anak-anak kita. Nah, ini kaulan syadidan ini harus kita pahami bersama bahwa apa yang kita katakan pada waktu anak-anak kita itu akan diingat. Apa yang kita lakukan yang bisa dilihat oleh mereka itu akan diingat. Kok ora gelem ngaji Quran, ora gelem nulis Quran, bapak aja enggak pernah baca Quran no. Jadi harusnya pada waktu anak-anak kita masih kecil itu ya, mereka belum bisa, kita baca Quran di rumah itu akan menjadi pengingat kenangan mereka bahwa apa yang dilakukan oleh ibu saya, dilakukan oleh bapak saya itu hal yang benar karena mereka orang baik. Jadi mereka akan mengingat, oh bapak saya dulu baca Quran, oh bapak saya dulu pergi ke masjid, oh bapak saya dulu sering membantu orang gitu ya, ikut kegiatan masyarakat, akan diingat karena apa yang kita lakukan yang ketika anak-anak sudah bisa melihat, karena mereka kalau anak-anak itu perkembangannya itu mendengar dulu, tapi ketika sudah penglihatannya sudah fix, yang mendengar itu sudah terkurangi gitu ya. Jadi kalau kita mengajari anak kita ketika sudah apalagi dia sudah bisa mulai berpikir gitu ya, kelas 1 SD, 2 SD gitu, nah dikandani itu biasanya nggak didengarkan, tapi kita perlu memberi contoh, kita harus melakukan, karena yang dilihat oh gitu ya, karena kalau mereka mendengarkan mereka nggak mau, apalagi kalau sudah anak SMP SMA. Ini bapak-bapak sering diskusi dengan anaknya yang sudah SMA,
Nggak mau. Anak SMA itu diajak ngomong itu nggak mau, diajak musyawarah itu mesti nggak mau. Karena memang dunianya mereka seperti itu ya. Kita anak SMA kok di kue kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Mereka nggak mau. Wes SMA. Saya pengen seperti ini gitu ya. Nah, pengen seperti inilah yang perlu kita siapkan gitu ya. Yang menjadi kenangan mereka pada waktu kecil. Itu koreksi kedua. Jadi kaulan sadida. Nah, ini koreksi ketiga. Ini ada di surat Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkurillah wa may yashkur fa innallaha yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Luqman itu adalah Luqmanul Hakim itu ya, yang kita kenal sebagai ahli hikmah. Jadi Luqman ini, kalau Bapak Ibu tahu kan Luqman bukan nabi ya Luqman itu ya, tapi namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Dia bukan orang ganteng, dia katanya riwayat itu menyebutkan dari Afrika, pendek, hidungnya nggak bagus gitu ya, pokoknya ya orang mejajeni lah. Ketika orang melihat itu ngomong itu mesti nggak akan didengar. Tapi kenapa Luqman ini pesan-pesannya diabadikan dalam surat Luqman ini yang sering sekali dibicarakan terkait dengan pesan ataupun terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan adab, akhlak gitu ya. Itu karena ingin mengangkat. Jadi kita semua itu sebenarnya punya potensi ya, potensi untuk diangkat derajatnya asal kita bisa menempatkan diri. Jadi koreksi yang terkait dengan bersyukur ini harus kita berikan pelajaran pada anak-anak kita bahwa apa yang ada pada mereka saat ini harus diingat, harus disyukuri bahwa itu berasal dari Allah. Misalkan kita mau memuji gitu ya, memuji yang taking granted itu ya, misalkan gantengnya, mancungnya, matanya yang bagus, itu semuanya harus dihubungkan dengan Allah. Masya Allah, rambutnya kok ireng men gitu ya, ciptakan Allah ini gitu ya. Kita harus memberikan pujian itu seperti itu, jangan oh gantengnya anakku gitu ya, jangan ya. Tidak harus ganteng itu harus dihubungkan dengan Allah. Jadi harus memberikan satu pemahaman bahwa apa yang ada pada diri saya itu harus kita syukuri gitu maksudnya. Jadi koreksi yang ketiga, kadang-kadang kita kalau memuji anak-anak kita ya terkait dengan fisiknya gitu ya, hasilnya. Yang harus kita puji adalah ikhtiarnya, prosesnya gitu ya. Kalau tidak ranking 1 tidak dipuji gitu ya. Padahal dia sudah belajar sangat keras. Harusnya yang kita puji ya belajarnya itu. Misalkan anak kita masih kecil gitu, dia membawa piring ke dapur terus jatuh pecah gitu, kira-kira yang dikomentari apanya? Piring yang jatuh atau upayanya membawa piring ke dapur itu? Piring yang jatuh yang sebelah sini, yang sini? Oh, upayanya, berarti sudah pernah mendapatkan materi ini. Ya kita harus menganukan upayanya. Kalau enggak nanti ketika dia sudah umur 7, 8 tahun, 10 tahun gitu ya, kita suruh isah-isah itu enggak mau gitu ya. Dulu aja saya membawa piring aja dimarahi, komentari gitu ya. Itu kan seperti itu yang akan diingat oleh mereka. Jadi kita perlu mengoreksi apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, bahwa ketika sesuatu yang terkait dengan fisik tolong hubungkan dengan Allah, bahwa itu karunia Allah. Tapi ketika dengan usaha itu memang hebat nak, kamu mau makan buah, makan sayur, ini sehat. Nah nanti akan teringat ketika besar dia suka makan buah, makan sayur karena dulu dipuji sama ibunya,
dipuji-puji, mau makan buah, mau makan sayur ketika umur 1-2 tahun gitu ya, hebat ini sehat ya, dia ingat, wah kalau makan buah, makan sayur itu memang saya akan dipuji oleh, dia akan semakin mau nanti ketika udah besar makan buah, makan sayur. Itu koreksi yang ketiga. Jadi koreksi yang pertama tadi kita harus mengoreksi wal yattaqullah, kita harus meningkatkan ketakwaan kita. Yang kedua adalah kita qaulan syadidan. Jadi kita harus berkata yang benar pada anak-anak kita. Yang ketiga ini adalah bersyukur. Kita harus ingat semua yang kita dapatkan, kita harus syukuri gitu ya. Ini pesan Lukman yang kedua, kurikulum akidah. Tentu saja kita harus memberikan satu pemahaman bahwa la tusyrik billah secara berjenjang, secara sesuai dengan kemampuan pemahaman anak. Jadi jangan memberikan hal yang tidak dipahami oleh mereka gitu ya. Jadi kalau menggambarkan, jadi zaman saya kecil itu ya, saya itu menggambarkan Gusti Allah itu duduk di tempat kursi yang besar, badannya besar gitu ya, rambutnya panjang gitu. Itu bayangan saya waktu kecil itu. Gitu. Jadi kita perlu memberikan penjelasan pada mereka bahwa apa yang kita sampaikan pada anak kita adalah bahwa yang sudah diciptakan. Misalkan ini dulu nak, telingamu ini yang menciptakan keunil-unil segini ini buntir-buntir ini, ketika ada suara gajah gitu ya masuk ke membran timpani, berdentang-dentang masuk ke otak, maka akan terbayang hewan yang berbadan besar, telinga lebar, bertelalai panjang gitu ya. Itu adalah satu hal yang perlu kita sampaikan, bahwa semua ini terjadi itu ya karena Allah. Jadi Allah itu yang bisa menciptakan seperti itu. Proses ketika bilang gajah, kemudian anak bisa menggambarkan gajah itu seperti ini, itu proses yang kompleks. Jadi kalau bicara itu ya, kita sering berhadapan dengan anak-anak yang speech delay, telat bicara. Jadi bicara itu yang pertama itu dia harus mendengar dulu, kemudian pendengaran itu akan diproses di otak, kemudian otak akan memerintahkan otot-otot penggerak mulut ini untuk mengucapkan seperti yang tadi didengar. Jadi kalau perlu disyukuri anaknya yang sekarang 2 tahun sudah lancar seriwis bicara gitu ya, disyukuri. Di tempat saya itu banyak umur 3 tahun meneng baik gitu ya, harus terapi bicara seminggu 2 kali. Tiap 1,5 bulan kan ketemu saya, gimana Bu perkembangannya, sudah ada nambah 3 kata 1,5 bulan. Jadi kalau anaknya sekarang itu sudah ceriwis 2 tahun ke ceriwis, ya disyukuri Bu, tidak apa-apa, itu anugerah gitu ya, karena banyak yang belum bisa. Jadi ketika kita memberikan pemahaman akidah, kita harus mengaitkan dengan ciptaannya. Ini yang menciptakan adalah Maha yang harus kita sembah gitu ya. Terus kedua, bakti pada orang tua, ini jelas kita harus memberikan satu pemahaman bahwa apa yang diperintahkan oleh orang tua kita itu merupakan hal yang harus kita patuhi terkait dengan birrul walidain. Jadi ada kisah Uwais Al-Qarni gitu ya. Uwais Al-Qarni itu sahabat yang tidak pernah ketemu Rasulullah. Bisa dibayangkan ya, kita aja yang 1500 tahun yang lalu berharap-harap ketemu Rasul ya, berharap ketemu Rasul, kapan ya mimpi ketemu Rasulullah itu ya, kita sangat berharap kan. Yang narasong mimpi muga-muga nanti pas meninggal di padang mahsyar itu saya diajak oleh Rasulullah di barisannya, kan seperti itu.
Jadi Uwais Al-Qarni ini sahabat yang tidak pernah ketemu Rasulullah. Pengen banget ketemu Rasulullah, tapi karena dia punya ibu yang sakit dan sudah tua, maka dia tidak bisa pergi ke Madinah. Kan diceritakan pada waktu ibunya pengen haji, si Uwais Al-Qarni ini kan seperti orang gila ya, olahraga sih gitu istilahnya. Beli sapi, diangkat naik turun gunung karena dia berencana mau menggendong ibunya ke Mekah untuk haji. Karena baktinya pada orang tua. Istimewanya apa? Nabi itu sampai pesan pada Umar dan Ali, coba cari Uwais, orang yang namanya Uwais Al-Qarni dan minta nasihat kepadanya. Umar loh, Umar sahabat yang dijamin masuk surga, itu masih disuruh mencari dan meminta nasihat dari Uwais Al-Qarni karena tadi birrul walidainnya itu sangat bakti sama orang tua kan, karena pengennya ketemu Rasulullah sampai ke Madinah karena pesannya orang tuanya pada waktu itu kalau sampai Madinah segera balik ya, karena pada waktu itu Rasulullah baru keluar ketemu Ibunda Aisyah saja, akhirnya balik padahal udah dari Yaman jalan sampai Madinah, sampai sana Rasulullah baru keluar padahal pesannya orang tuanya segera balik kalau udah sampai sana, balik dan nggak jadi ketemu. Itu karena bakti. Ini kurikulum pengawasan Allah. Perlu kita sampaikan pada anak-anak kita bahwa apa ketika kamu itu berbuat baik, walaupun bapak, walaupun ibu tidak melihat, tidak bisa memujimu, bu guru tidak memberikan hadiah kepadamu, harus kita tanamkan ada yang melihat dan nanti akan dibalas dengan yang lebih baik. Itu harus kita sampaikan. Tapi kebalikannya juga, kalau kamu berbuat jahat, bapakmu, ibumu tidak melihat, semua orang tidak melihat, ingat bahwa ada yang melihat dan akan dibalas lebih berat dari apa yang kamu lakukan. Ini harus kita tanamkan pada anak kita. Jadi kurikulum pengawasan Allah ini. Terus kurikulum ibadah tadi sudah. Jadi apa yang kita sampaikan kita harus bertahap ya. Diajak ke masjid ya diajak, tidak usah dimarah-marahi agar terjadi memori yang baik pada anak-anak kita terkait dengan masjid, terkait dengan sholat, terkait dengan membaca Quran, agar mereka teringat selalu. Terus kurikulum akhlak harus kita sampaikan pada anak-anak kita bahwa akhlak dasar yang akhlak dasar itu ya, itu jujur dan rendah hati, jujur tawaduk. Kita semua kalau ada orang jujur, ada orang tawaduk, pasti akan menyukai orang itu, kita semua, karena akhlak dasar itu ya jujur sama tawaduk itu, rendah hati, itu yang harus kita tanamkan. Terus yang terakhir kurikulum adab. Jadi sopan di sini tidak sama dengan sopan di Surabaya, tidak sama sopan di Semarang. Jadi kita harus mengenalkan mereka etika dan etiket gitu ya. Kalau di sini orang memanggil orang hamil dengan meteng gitu ya. Mungkin di sini kasar gitu ya. Tapi kalau di Pantura itu biasa, enggak masalah, bukan hal yang kasar. Ya. Jadi kita harus mengenalkan itu. Jadi anak kita bisa menempatkan diri gitu ya. Jadi di daerah yang kalau nyebut meteng itu tidak halus ya jangan gitu maksudnya. Jadi kita harus mengenalkan hal-hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah lewat, jadi mohon maaf. Ternyata satu ayat aja juga cukup panjang, jadi yang lain nggak sempat kita terangkan dengan lebih detail. Semoga bermanfaat. Masih ada tanya jawab ya, tapi saya nggak bisa jawab kayaknya karena mesti pertanyaannya sulit-sulit. Wallahu a'lam bishawab. Monggo saya serahkan pada pembawa acara. Terima kasih
kepada kedua-dua maksudnya atas tausiah yang begitu bermanfaat. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab berkenaan tema ini kepada jamaah semuanya, bapak-bapak dan ibu. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan 1-2 pertanyaan saja. Monggo. Waalaikumsalam. Saya banyak sekali orang-orang kalau yang sudah ada tapi kalau memperbaiki cara buat masalah itu supaya tidak keras jangan anak itu Langsung coba. Oh ya. Jadi pertanyaannya itu anaknya sudah besar-besar, sudah tua-tua gitu ya. Terus ternyata tidak seperti yang kita harapkan gitu kan. Terus saya harus bagaimana? Jadi tadi sudah saya contohkan Nabi Yakub, dia selalu jangan curhat kepada orang lain ya Pak. tadi saya tapi banyak orang salah ketika dididik anak-anak itu kan keras di anak saya sudah sadar itu sama jadi untuk memperbaiki atau ngasih Ya. sama anak-anak itu sama orang tua. Ya, jadi tadi apa yang sudah terjadi pada anak kita yang sudah besar ini mungkin menjadi kesalahan kita pada waktu dulu ya, dulu tidak tepat gitu ya, tidak salah tapi tidak tepat. Makanya Quran selalu mengkoreksi apa yang harus dilakukan oleh kita. Jadi ketika hal itu sudah terlanjur terjadi dan ada efeknya misalkan. Jadi kadang-kadang ada efeknya, tapi dengan berjalannya waktu secara teori sebenarnya kalau dia di lingkungannya juga baik, dia tetap akan bisa memperbaiki diri. Yang bisa kita lakukan, kita harus senantiasa berdoa. Jadi harus yakin bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Karena kita ingat bahwa Nabi Ibrahim itu pernah berdoa agar di tempat dia mendirikan Ka'bah bersama Ismail dulu akan ada Rasul dari keturunannya. Itu berjarak kurang lebih 3000 tahun baru dikabulkan oleh Allah gitu ya. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Jadi kita harus senantiasa berdoa, mendoakan anak-anak kita. Tidak ada doa yang sia-sia. Dulu ada salah ya sudah kita doakan semoga anak saya jadi soleh gitu ya. Efek secara psikologi, misalkan anak jadi penakut, tidak bisa mengambil keputusan, itu bisa diperbaiki pada saat ini gitu ya. Jadi misalkan karena dulu saya salah sering menakut-nakuti anak kita, jadi ketika dia jadi misalkan pejabat tidak berani mengambil resiko, anak kita harus kita dorong untuk terus berjalan, itu untuk terus belajar bagaimana cara biar kita bisa percaya diri gitu ya, bahwa apa yang saya lakukan ini benar. Tentu saja belajarnya ya harus belajar secara komprehensif, secara menyeluruh terkait apa yang sekarang dia digeluti gitu ya. Jadi harus digeluti. Kalau dia pejabat ya harus paham undang-undang, misalkan seperti itu. Itu ya Pak. Jadi yang bisa kita lakukan ya sudah, kita mendoakan. Doa itu tidak ada yang sia-sia. Karena tidak tahu kita nanti yang paling solih anak kita ya mungkin cucu kita atau cucu ke berapa kita gitu ya. Dan itu oleh Allah dijanjikan itu akan tetap terhubung. Ketika Nabi berkata Aba Ana itu kan menisbatkan bapaknya itu Ibrahim, bukan Abdullah yang dimaksudkan pada waktu itu.
Itu ya. Jadi kita akan terhubung. Nanti mungkin cucu kita yang keberapa gitu ya. Kalau kita saat ini pengen Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, kita berdoa terus. Mungkin tidak anak kita, mungkin tidak cucu kita, mungkin suatu saat keturunan kita itu ada yang menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, dan kita harus yakin doa kita itu pasti akan dikabulkan. Tapi kapan gitu ya, kadang-kadang itu kita sering nggak sabar. Saya tuh sudah sejak kemarin berdoa anak saya biar soleh, kalau belum soleh gitu ya. Baru kemarin Pak, ya, jadi perlu kesabaran. Mungkin itu nggih Pak, nggih. Ya, kalau yang lain saya enggak. Nanti monggo yang mungkin bisa memberikan pencerahan. Dari kalau ibu yang boleh difoto. Oh ya. Ya, jadi memang di kultur kita kakek nenek itu lebih berkuasa. Kultur kita ya, kultur kita. Jadi apa-apa ora elok. Nah, tinggal kita bagaimana menyikapinya gitu ya. Jadi kalau misalkan bapak ibu kita ya, kakek neneknya, anak-anak kita itu adalah generasi tahun 60-an gitu ya, mestinya tahun kelahiran 60-an. Jadi secara teori, secara psikologi, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau dikritik. Nah, itu psikologinya seperti itu, harus tahu. Jadi kita jangan mengkritik cara mereka mendidik anak kita gitu ya. Jadi jangan mengkritik, jangan membuat mereka sakit hati gitu ya. Apalagi sampai diambil anaknya, jangan sama baik gitu ya. Mereka akan sakit hati gitu ya, jangan. Jadi kita perlu menjembatani hal itu, bahwa pemahaman terkait dengan parenting itu sangat-sangat luas. Makanya yang penting tadi, yang penting-penting tadi yang saya sampaikan, tidak usah khawatir terkait harta. Jadi kadang mbah kita itu kan pengen memberikan tinggalan gitu sampai pada cucunya, pengennya gitu ya. Itu perlu diluruskan. Terus tadi berkata yang benar, yang lurus. Jangan ngapusi pada cucunya, tidak usah diselimurke, tidak usah limpeke, tidak usah. Kasih tahu, kasih penerangan yang dengan jelas gitu ya. Jadi nanti ya tadi makanya perlu banyak belajar bersama-sama, datang belajar. Jadi kan belajar kan tidak harus yang masih muda ya, yang simbah-simbah ya perlu belajar dari buku-buku baca yang baik gitu ya. Dan contoh yang paling bagus ya Rasulullah itu sudah pernah bapak, ya pernah kakek juga kan. Apa yang dilakukan pada tadi saya contohkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu kan cucu beliau. Jadi tadi asalkan bukan terkait halal haram saya toleran, tapi kalau terkait halal haram harus intoleran. Jadi kalau anak nakal asalkan tidak membahayakan gitu ya, tidak dalam artian menyakiti diri sendiri, karena ada memang anak-anak yang tantrum itu menyakiti dirinya sendiri, dan itu memang perlu diterapi. Terapi perilaku itu ada terapinya nggih Bapak Ibu sekalian, promosi di BKU ada ahlinya itu yang harus diterapi Bu. Jadi kan harus berupaya ya, kita tetap berupaya ya. Masalah psikologi itu seperti itu harus kita atasi. Jadi antara embah dan ibunya harus klop gitu ya. Tadi saran saya kepada ibu, jangan mengkritik mereka, salah menyalah-nyalahkan, malah sampai mengambil cucunya, jangan ke tempat baik, jangan. Tapi baik ya cukup, bahannya ya harus tahu diri juga.
oh ternyata saya tidak boleh memanjakan anak cucu saya. Kadang mbak itu kan opo-opo boleh gitu ya. Jangan terlalu memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Jangan berkata nyelimurke, ngapus-ngapusi gitu ya. Itu harus dipahami bersama. Makanya hati-hati itu kan tidak cuma satu hatinya. Jadi banyak hati gitu ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Cukup guys sudah. Nanti mungkin Bapak Ibu sudah banyak kegiatan yang lain. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah-salah yang saya ucapkan, saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.